Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufiro, NIM 30701900160. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu Syifanada. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa saja faktor risiko penyakit kardiovaskular? Jawabannya adalah, faktor risiko penyakit kardiovaskular itu ada beberapa macam, tapi yang akan saya sebutkan itu hanya ada 4. Yang pertama adalah umur. Umur adalah risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Hal tersebut sudah terjadi wajar karena semakin bertambahnya usia, maka semakin menurunnya kinerja organ tubuh pada manusia. Yang kedua adalah merokok. Merokok merupakan faktor risiko mayor untuk terjadinya penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan stroke, dan juga memiliki hubungan kuat untuk terjadinya penyakit jantung, sehingga dengan berhenti merokok akan mengurangi risiko terjadinya serangan jantung. Yang ketiga adalah alkohol. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol bisa menaikkan kadar tekanan darah dan berisiko terkena penyakit jantung. Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi alkohol juga dapat meningkatkan kadar trigliserida, yaitu suatu bentuk kolesterol yang bisa mengeraskan arteri. Untuk yang keempat atau yang terakhir adalah pola diet. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung adalah diet yang tidak sehat. Diet lemak jenuh dan kolesterol mengakibatkan penyakit jantung. Selain itu, terlalu banyak kandungan garam atau sodium dalam makanan bisa menaikkan kadar tekanan darah sehingga dapat lebih berpotensi terkena penyakit serangan jantung. Pertanyaan yang kedua adalah, pengobatan fobia apakah bisa dilakukan sendiri atau harus melakukan psikoterapi dengan dokter spesialis kejiwaan? Jawabannya adalah, pengobatan fobia dapat dilakukan sendiri di rumah. Caranya adalah dengan teknik relaksasi serta berolahraga secara rutin dan teratur. Jika tidak berhasil, pasien perlu melakukan psikoterapi dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Pengobatan ini berupa cognitive behavioral therapy dan exposure therapy yang bertujuan untuk memaparkan pasien dengan sumber fobia secara bertahap hingga akhirnya dapat mengendalikan atau menghilangkan ketakutan. Dokter juga memungkinkan akan memberikan obat-obatan antidepresan dan antipanik untuk membantu meredakan gejala yang dialami oleh pasien. Untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir adalah, apa perbedaan terapi biomedis dengan terapi humanistik? Jawabannya adalah, jika terapi biomedis adalah treatment untuk mengurangi atau menghilangkan simptom gangguan psikologi dengan mengubah cara kerja fungsi tubuh individu. Sedangkan terapi humanistik adalah pendekatan terapi dengan menganggap setiap manusia itu unik dan setiap manusia sebenarnya mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam terapi humanistik, seorang psikoterapis berperan sebagai fasilitator perubahan saja, bukan mengarahkan perubahan. Sekian jawaban dari pertanyaan Syifanada yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.